Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin Fian Maulana, kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi meja bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah negara Republik Indonesia jelas sangatlah janggal. Bagaimanapun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh karena itu mulai muncul gagasan untuk merombak sistem hukum laut Indonesia. Dengan menggunakan asas archipelago sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau archipelagic state yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia. Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan archipelagic state principle dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia. Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian dari negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Dalam peraturan yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, disebutkan juga bahwa atas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis Ordonansie 1939 tidak berlaku lagi di wilayah Indonesia, menjadi suatu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri baru disetujui oleh negara di dunia pada 10 Desember 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional. Tidak hanya konsep negara kepulauan saja yang disetujui, namun juga mengenai ZEE. Lebih dari itu, konsep negara kepulauan juga dimasukkan sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut PBB. Suatu kemenangan diplomasi Indonesia yang patut dicatat sejarah. Karena itulah kini tanggal 13 Desember, hari di saat UU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim dan diterimanya asas negara kepulauan diperingati sebagai Hari Nusantara. Jika pada Sumpah Pemuda 1928 rakyat Indonesia menyatakan diri sebagai suatu bangsa, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan bangsa tersebut, maka
Pada 13 Desember 1957 ini dinyatakan wilayah yang menjadi tanah airnya. Dengan ditetapkannya Deklarasi Juanda dan diresmikannya deklarasi itu menjadi UU nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia, wilayah negara RI yang semula luasnya 2027 km 2 daratan, bertambah luasnya kurang lebih menjadi 5.193.250 km, terdiri atas daratan dan lautan. Ini berarti menambah kira-kira 3.106 km atau 145%. Manfaat dari deklarasi Juanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesia. Deklarasi ini mengandung konsep tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, tetapi dinilai sebagai alat pemersatu dan wahana pembangunan nasional. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.